Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang sahabat, berjumpa lagi di Muslim Bersatulah channel yang ikut serta bersama sahabat-sahabat sekalian membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh para misionaris. Mohon kiranya untuk para sahabat untuk mendukung channel ini dan juga semua channel-channel kristolog, channel muslim, channel dakwah, karena bentuk dukungan Anda adalah partisipasi ikut serta di dalam membentengi akidah umat, terutama muslim awam, dari pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Untuk sajian kali ini kita akan tampilkan berita terhangat tadi malam, yaitu Ustadz Yahya Waloni akhirnya meminta maaf. Jiwa besar dan lapang dada dari seorang Ustadz Yahya Waloni, akhirnya dia sangat gentle, akhirnya meminta maaf terutama kepada umat Kristen dan umumnya kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menyadari bahwasanya apa yang diperbuat selama ini adalah khilaf dan salah, dan untuk kedepannya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni bisa lebih baik lagi di dalam berdakwah sesuai dengan prinsip di dalam Islam, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke sahabat, berita ini saya ambil dari Republika yang bertajuk demikian: Yahya Waloni minta maaf, ceramahnya singgung SARA. Sahabat, pendakwah Ustadz Yahya Waloni meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Permintaan maafnya terkait isi ceramahnya yang sempat viral di media sosial menyinggung masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Begini ucapan permohonan maaf dari Ustadz Yahya Waloni: saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani, kata Yahya usai menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 September 2021. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya hikmah agar menjadi lebih baik, menjadi seorang pendakwah yang dapat jadi teladan, ujar Yahya Waloni di hadapan penyidik Bareskrim Polri, Hakim Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan, dan sejumlah jurnalis yang meliput sidang. Dalam kesempatan itu juga Ustadz Yahya Waloni mengaku salah dan khilaf saat menyampaikan dakwah yang menyinggung agama lain. Ustadz Yahya Waloni menyampaikan perbuatannya itu telah melampaui batas-batas kesopanan dan etika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang saya sesali setelah melihat video itu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita umat Islam untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah atau perbuatan baik. Begitu ucap Ustadz Yahya Waloni.
Terakhir, Yahya Waloni mengajak seluruh pihak untuk tetap bersatu dan tidak mudah diadu domba. Dalam ceramah, saya sering menyebut jangan mau diadu domba dengan Polri dan TNI, ujar dia. Kepolisian menghadirkan Ustadz Yahya Waloni, tersangka ujaran kebencian dan sara di PN Jakarta Selatan hari Senin untuk mengikuti sidang pra-peradilan. Dalam persidangan, Ustadz Yahya Waloni memastikan dia meminta Ketua PN Jakarta Selatan mencabut permohonan pra-peradilan. Beliau juga mencabut kuasanya untuk tim pengacara dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Usai mendengar itu, Hakim pra-peradilan PN Jakarta Selatan Andri Widyolaksono menetapkan pencabutan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan Ustadz Yahya Waloni. Hakim juga memerintahkan Panitera PN Jakarta Selatan mencabut berkas perkara nomor 85/PIT PRA/2021/PN JKT Sel. Yahya Waloni sejak bulan lalu ditahan oleh polisi dan ia mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri Jakarta. Ustadz Yahya Waloni pada bulan Mei 2021 ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian untuk kasus penistaan agama, penyebaran ujaran kebencian dan sara. Kepolisian menetapkan Ustadz Yahya Waloni sebagai tersangka setelah ada pihak yang melaporkan video berisi rekaman Ustadz Yahya Waloni tersebut. Ini ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni diduga memuat ujaran kebencian dan sara serta penistaan agama. Oke sahabat, itulah tadi gentlemannya seorang Ustadz Yahya Waloni mau meminta maaf karena kekhilafan yang telah dilakukannya. Dan sekarang kita tunggu penista-penista agama yang dari Kristen seperti si KC dan lain-lain, apakah mereka akan segera minta maaf seperti apa yang dilakukan Ustadz Yahya Waloni? Kita tunggu saja. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.